10 dari SMA Negeri 3 Senayan, Kabupaten Ningga, Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan hari ini saya bersama seorang rekan guru, yakni Pak Syahroni, yang pada saat ini mengampu mata pelajaran ekonomi. Benar Pak? Ya benar, kelas 10 ya. Nah, hari ini kami akan melakukan percakapan pra-observasi yang merupakan tahapan awal dari kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Pak Roni. Waalaikumsalam Ibu, selamat siang. Siang. Apa kabar nih Pak hari ini? Alhamdulillah saya sehat walafiat Ibu. Alhamdulillah. Baik Pak, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya mengamati kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas ya Pak. Oke. Nah, adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan supervisi akademik ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Dan hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai bentuk persiapan awal sebelum Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di kelas agar lebih siap, lebih percaya diri sehingga mampu memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid nantinya. Gitu ya Pak? Baik. Nah, pada kesempatan dan dalam kesempatan ini izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan nantinya Pak, boleh? Ya, silakan Bu ya. Oke. Nah, adapun beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama itu terkait tujuan Pak, terkait tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai. Nah, pada pembelajaran nantinya apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Baik Ibu, ini berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya siapkan, saya menyiapkan dua tujuan pembelajaran yang saya sampaikan nantinya. Yang pertama, melalui diskusi dan kajian literatur di internet, buku, bahan ajar, peserta didik dapat menganalisis peran perbankan secara kolaboratif dalam tim, jujur, disiplin, peduli, dan bertanggung jawab secara tepat. Kemudian yang kedua, setelah melakukan diskusi kelompok dengan mengkaji dari berbagai media, peserta didik dapat melaporkan peran perbankan secara kolaboratif dalam tim, jujur, disiplin, peduli, dan bertanggung jawab secara tepat. Itu aja Bu, dua tujuan pembelajaran. Oke. Baik, ada dua tujuan pembelajaran ya Pak. Iya. Yang pertama melalui diskusi dan kajian literatur, siswa bisa memahami tentang peran perbankan. Kemudian yang kedua, secara umum saya garis bawahi bahwa tujuannya adalah siswa mampu melaporkan ya Pak, Iya, hasil yang mereka peroleh dalam diskusi dan kajian literatur tadi. Baik, Bapak, pertanyaan kedua ini terkait area pengembangan Pak. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai dan yang Bapak ingin saya amati pada saat proses pembelajaran nanti? Baik Bu ya, ini kalau untuk area pengembangan yang ingin saya terapkan dalam pembelajaran nanti, tentu saja berdasarkan dengan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nanti, yaitu menganalisis, kemudian siswa dapat melaporkan. Adapun area pengembangannya nanti pada aspek kognitifnya ya Bu ya. Aspek kognitif ya Pak? Iya Bu. Oke, nah jadi area pengembangan yang ingin dicapai pada aspek kognitif ya Pak. Jadi saya nanti akan mengamati proses pembelajaran terutama pada aspek kognitifnya. Iya benar. Seperti itu. Nah, ini Pak, Bapak sudah punya tujuan dan area pengembangan. Iya. Ya. Bagaimana nih Pak rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas agar tujuan dan area pengembangan ini bisa tercapai? Ya baik Bu ya. Ini beberapa rancangan yang sudah saya siapkan untuk pembelajaran nantinya. Untuk model pembelajarannya nanti saya menggunakan PBL atau Problem Based Learning. Saya berharap nanti tujuannya dapat membantu peserta didik agar aktif dan mandiri dalam memecahkan suatu masalah. Ya, mereka dapat berpikir secara kritis dalam menyelesaikan suatu masalah. Kemudian untuk metodenya nanti saya menggunakan metode diskusi dan juga ada tanya jawab, berikut penugasan dan diakhiri dengan presentasi. Itu Bu. Nah, ini terkait rancangan ya Pak, model dan metode yang Bapak gunakan pada saat pembelajaran. Saya melihat di sini rencana yang Bapak buat itu sudah sangat sistematis ya Pak. Nah, bagaimana nih Pak dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan pada saat pembelajaran nanti untuk menunjang kegiatan pembelajaran? Tentu saja untuk
proses pembelajaran nanti ada media penunjang ya untuk mempermudah dalam proses pembelajaran. Saya tentu saja sudah menyiapkan, tentunya ada buku panduan guru maupun buku siswa kurikulum merdeka kelas 10. Kemudian tentu saja ada modul ajar ekonomi kelas 10 juga sudah saya siapkan. Kemudian saya membutuhkan internet, kemudian YouTube dan sumber-sumber lain yang relevan. Baik. Banyak ya Pak media pembelajarannya? Ya, ada beberapa yang akan saya gunakan. Baik. Rencana pembelajaran sudah dibuat ya Pak ya. Terkait waktu Pak, kapan Bapak akan melaksanakan pembelajaran yang sudah Bapak rencanakan ini? Intinya setelah observasi ini kita lakukan, tentunya saya sudah siap secepat mungkin dapat kita laksanakan. Ini mungkin sehari setelah ini, besok sudah dapat kita lakukan observasinya. Oke, besok ya Pak. Besok berarti hari Jumat ya Pak ya? Jam terakhir di kelas 10 E2. Jumat jam terakhir. Kelas 10 E2. Kelas 10 E2. Oke. Jadi insya Allah nih Pak, besok saya akan ikut ya Pak, izin ikut ke dalam kelas untuk mengamati kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan ya. Nah, sebelum kita akhiri nih Pak sesi percakapan praobservasi kita hari ini, apa yang Bapak dapatkan pada saat pembicaraan ini? Tentu saja sebagai guru yang akan diobservasi hari ini saya dapat pencerahan dari Ibu yang menjalani program guru penggerak. Kemudian tentu saja saya akan melakukan persiapan lebih matang lagi. Dengan pembicaraan ini saya akan mereview lagi rancangan pembelajaran yang saya buat. Tentu ada kekurangan dan sebagainya. Saya punya kesempatan untuk membuat persiapan yang lebih matang. Oke, baik Bapak. Mungkin untuk sesi percakapan praobservasi kita cukupkan Pak. Saya doakan semoga rencana yang Bapak buat, rancangan yang sudah Bapak susun, semoga bisa berjalan dengan lancar, tujuan pembelajaran yang diinginkan bisa tercapai. Saya mengucapkan terima kasih nih Pak ya, karena sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang singkat melakukan percakapan praobservasi. Nah, sedikit informasi Pak, kegiatan supervisi akademik ini ada 3 tahapan. Yang pertama ada kegiatan percakapan praobservasi seperti yang kita lakukan sekarang, dan besok insya Allah kita akan melakukan kegiatan observasi kelas, dan setelahnya nanti kita akan berbincang-bincang singkat Pak, percakapan pasca observasi ya. Nah, mungkin itu saja Pak kegiatan kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Semuanya masih semangat? Semangat. Sudah siap untuk pelajaran berikutnya? Ya. Baik, kalau begitu sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan untuk memimpin doa ini minta kesediaan ketua kelasnya. Ya, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan. Siap, doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelumnya Bapak akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Di kelas 10 E2 ini siapa yang tidak hadir hari ini nak? Ada semua? Dewi Sandra. Dewi Sandra. Dewi Sandra ya? Dewi Sandra kemana? Menara Izin ya? Udah izin sama wali kelas ya?
Oke, selain dari Sandra, semua di sini ya? Iya. Oke, baik. Kalau begitu, untuk pertemuan hari ini, untuk pada pelajaran ekonomi, kita membahas tentang materi pokok lembaga keuangan. Ya, lembaga keuangan. Namun sebelumnya, Bapak perlu menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini. Oke? Baik, silakan perhatikan di depan. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan melalui pembelajaran ini adalah ada dua. Yang pertama, melalui diskusi dan kajian literatur di internet, buku paket, bahan ajar, peserta didik dapat menganalisis ya, peran perbankan secara kolaboratif dalam tim. Saya mau tanya, coba kamu perhatikan, kamu amati di tempat tinggal di sekitar kamu. Apakah kamu pernah melihat bank? Desa kamu mungkin tidak ada, atau di daerah kota, kabupaten tempat kamu berada, pernah nggak kamu melihat bank? Pernah. Coba di sini yang pernah melihat bank tunjuk tangan. Oke, Bulan. Terus, oke, Wendy, kamu pernah melihat bank apa nak? Bank Riau. Bulan gimana? Di Medan, Bank Mandiri. Oke, Bank Mandiri. Oke, di sekitar tempat tinggal kita, hampir di seluruh tempat tinggal kita temui namanya bank. Nah, kalau gitu, apa yang dapat kamu simpulkan, apa yang dapat kamu amati dari bank tersebut? Dapat? Silakan. Silakan. Bulan, gimana? Apa yang kamu pikirkan ketika kamu lihat bank? Untuk tarik tunai uang. Oke, bank tempat melakukan penarikan tunai uang di bank, gitu ya. Oke, tangan dulu untuk Bulan. Nah, satu lagi, siapa yang bisa berkomentar tentang bank? Winnie, gimana? Siapa yang bisa? Oke, bank itu adalah lembaga keuangan yang berperan menghimpun dana masyarakat, kemudian menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat. Menghimpun gimana? Yang mengumpulkan uang masyarakat dalam bentuk tabungan. Ya, jadi masyarakat menabung di bank, jadi dana tersebut dihimpun oleh bank. Kemudian masyarakat juga bisa menarik kembali uang tersebut. Itulah peran bank menyalurkan kembali uang masyarakat ke nasabah. Ya, oke. Jadi peran lembaga keuangan adalah menghimpun dana masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat pula. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, Bapak akan menunjukkan tayangan video, ya. Kamu perhatikan, lalu kamu amati, kamu analisis apa yang dapat kamu amati dari tayangan video berikut ini. Oke? Presiden Sentral Asia atau BCA bernama Hedi Agus Kurnia baru ini mengaku kehilangan uang tabungannya 135 juta rupiah dalam sehari. Terdapat transaksi mencurigakan berkali-kali pada rekeningnya yang tidak ia lakukan. Hal yang dialami Hedi itu dibagikannya melalui media sosial Twitter dan Instagram @hebosko pada Minggu 27 Maret 2022. Salah satu yang disoroti Hedi adalah terkait kepastian pengembalian uang tabungan yang hilang. Menanggapi hal tersebut, Eksekutif Vice President Sekretariat and Corporate Communication BCA Hera F. Harin mengatakan pihak BCA saat ini tengah mendalami permasalahan nasabahnya tersebut. Ia memastikan jika pendalaman telah rampung maka akan segera disampaikan perihal persoalannya dan tindakan selanjutnya terhadap nasabah. Menurutnya BCA akan selalu memenuhi ketentuan yang diatur regulator perbankan. Sebelumnya melalui postingan di media sosial, Hedi mengungkapkan bahwa rekening pribadinya di BCA menunjukkan adanya sejumlah transaksi, baik penarikan uang di ATM maupun transfer yang menyebabkan uangnya lenyap 135 juta rupiah. Namun ia mengaku hal yang paling disesalkan adalah ketika mengadukan permasalahannya ke pihak CSBCA, tak ada kepastian bahwa dananya yang hilang akan kembali. Padahal menurut ia BCA tentu yang memiliki akses untuk tahu secara detail mengenai informasi transaksi tersebut. Hedi menyatakan dirinya berharap BCA bisa memberikan rasa aman kepada nasabahnya, bukan malah nampak seolah lepas tangan karena tidak ada jaminan penggantian uang yang hilang. Saya mau konfirmasi terkait ini, semua penarikannya itu dilakukan di mana ya? Apa di ATM atau di mobile atau di mana, Mbak? Kan kalau dari Sumatera Barat ini dilakukan di mesin ATM, Pak. Di mesin ATM yang malah yang disebutkan tadi. Oke. Di Kota Pasuruan. Oke.
kayak saya ini kan di Bandung, berarti dia narik dananya itu dari Surabaya, seperti itu, tanpa ATM, gitu Mbak. Ya, nanti kebanyakan itu transaksinya tarikan ATM, Pak. Otomatis dia menggunakan dari isi kartu ATM-nya seperti yang saya sampaikan tadi. Apakah ada yang mengetahui maksudnya atau bagaimana, Pak? Nggak ada yang ini sih, karena ini kartu ATM-nya pun di saya gitu. Kemudian untuk dari Pak Edi mengetahui ada strategi atau melakukan ini pasti. Oke, bagaimana setelah kamu mengamati video tersebut, apa yang dapat kamu simpulkan, apa yang dapat kamu buat analisa dari tayangan video tersebut? Ini video apa sebenarnya? Coba, silakan. Apa? Penipuan. Oke ya, benar, penipuan. Apa lagi? Video apa ini sebenarnya? Tentang apa? Apa? Ya silakan ngomong aja. Pencurian, jadi penipuan. Pencurian apa yang dicuri? Uang. Oke, uang. Terus apa lagi? Gimana Bulan? Apa yang dapat kamu simpulkan dari pengamatan video yang ditayangkan tadi? Nah, itu adalah seorang nasabah bank BCA sedang kehilangan uang yang tersimpan dalam rekeningnya. Jadi ini tindak kriminal yang disebut dengan skimming. Skimming itu adalah upaya pencurian informasi yang terdapat di dalam rekening seorang nasabah. Kemudian setelah informasi rekening dicuri, kemudian si pelaku akan mengambil atau melakukan penarikan tunai uang tersebut yang dicuri tersebut. Ya, nah, ini salah satu korban seorang nasabah oleh Bank BCA. Oke, untuk memperdalam pemahaman tentang bank dan tentang bank dan peran perbankan, berikut saya akan membagikan kelompok untuk kalian didiskusikan. Oke, dalam satu kelas ini nanti akan saya bagikan sebanyak 4 kelompok karena juga tidak ada 34, nanti kurang lebih ada 8 maupun 9 orang per kelompoknya. Oke, siap? Oke, untuk pembagian kelompoknya, kelompok sebelah sana, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Atur saja 8 maupun 9 orang. Oke, silakan. Saya beri waktu 2 menit untuk kelompok. Jadi rekan-rekannya kamu dudukkan sendiri. Ya, sudah pastikan semua sudah ada kelompoknya masing-masing. Sudah oke? Ya, oke. Kita beri nama kelompok pegangan ini kelompok 1. Yang ini kelompok 2. Kelompok 3 dan yang belakang sana kelompok 4 ya. Oke, saya akan membagikan lembar kerja untuk masing-masing kelompok. Silakan pegang dulu. Untuk kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, tugas kamu adalah perhatikan. Tugas kamu adalah sebelum mengerjakan tugas yang soal yang diberikan dalam lembar kerja ini, lakukan literasi terlebih dahulu. Nanti ada sumbernya yang saya akan bagikan terkait tugas yang akan diberikan nanti. Diskusikan dan simpulkan hasil pengamatannya di lembar kerja yang sudah disediakan ini ya. Simpulannya ada di sini. Kemudian sajikan hasil diskusinya di depan kelas. Ya, oke. Untuk soalnya ada 3 soal. Ya. Yang pertama, lihat itu coba perhatikan aja apa yang dimaksud dengan skimming. Ya, skimming. Kemudian mengapa terjadi skimming ATM pada video yang ditayangkan tadi. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mencegah dari skimming. Baik, untuk bahan diskusinya akan saya bagikan
Oke, saya beri waktu kurang lebih 15 menit untuk melakukan literasi, kemudian mendiskusikan untuk menjawab pertanyaan di lembar kerja yang sudah saya berikan. Ya, lakukan diskusi jawaban dituangkan dalam nanti disampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Oke, saya beri waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Ya, silakan. Baiklah, waktu kita yang untuk diskusi telah selesai. 15 menit sudah selesai, dan cukup waktunya untuk diskusi ya. Sudah siap kan? Sudah siap ya? Saatnya kita menyampaikan hasil diskusi tersebut di depan kelas, di depan kelompok lainnya. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa itu yang dimaksud dengan sistem itu? Ayo, kelompok mana dulu yang mau jawab ini? Kelompok 3 ya, Susita, silakan diri ya. Sampaikan dengan suara yang lantang. Arti skimming ATM adalah tindakan melakukan pencurian informasi data kartu ATM baik debit maupun kredit. Oke, baik. Ada kelompok lain yang mau menambahkan atau jawaban yang berbeda? Silakan. Kelompok 1. Iya. Skimming ATM merupakan salah satu dari modus operasi pencurian uang. Oke, ya, benar juga ya. Oke, intinya skimming itu adalah pencurian informasi data rekening seorang nasabah. Kemudian setelah data itu dicuri oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka informasi keuangan akan berkembang, itu bisa terjadi. Silakan, kelompok mana? Kelompok 4. Kelompok 4, ya, silakan, siapa perwakilannya? Karena nasabah lalai dalam menjaga kerahasiaan rekening. Oke, karena nasabah lalai dalam menjaga rahasia rekeningnya, data rekeningnya. Benar kan? Maka dari itu seorang nasabah harus menyimpan rahasia rapat-rapat informasi terkait dengan data rekeningnya. Nggak boleh, kalau ini banyak ya, kalau saya banyak, ini rekening saya, nggak boleh kayak gitu ya nanti ya. Oke, itu. Terakhir, nomor 3. Oke, bagaimana cara, seandainya kamu adalah seorang nasabah, bagaimana nih caranya untuk menghindar terjadinya skimming? Silakan, siapa? Kelompok mana nih yang belum nih? Ayo, silakan. Silakan. Kelompok berapa ini? Siapa namanya? Ya, silakan ya. Coba kita dengarkan dari kelompok 2. Begini. Cara menghindari skimming ATM. Oke. 1. Perhatikan mesin ATM atau edisi dalam kondisi normal. Tidak ada kejanggalan secara fisik. 2. Periksa bagian mulut atau ATM, pastikan tidak ada benda asing apapun. Oke, baik. Tuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ketika kita menggunakan ATM, ketika kita akan menggunakan ATM itu, kita pastikan dulu mesin ATM-nya dalam keadaan baik, tidak ada benda-benda lain yang mencurigakan. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya skimming. Baik, kelompok lain gimana? Sama? Ada yang menambahkan? Oke, kelompok 1 masih siapa ya? Bulan ya? Lebih aman jika dilakukan transaksi menggunakan mesin ATM di tempat yang bercahayaan yang baik. Dilengkapi CCTV, ada satpam, karena pencuri biasanya menghindari lokasi ATM yang dijaga ketat. Oke, dah cukup.
transaksi penarikan tunai menggunakan ATM itu, pastikan ruangan ATM itu cukup pencahayaannya, cukup pengamanannya, artinya ada security dan sebagainya. Ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, segera dapat diatasi. Ada lagi kelompok mana lagi yang menambahkan bagaimana cara menghindar dari skimming? Satu lagi silakan. Ke kelompok 3, Susta lagi. Buatlah nomor PIN dengan kombinasi angka yang kuat. Hindari menggunakan inisial, tanggal lahir, dan nomor telepon atau kombinasi lain yang mudah ditebak. Oke, go. Ulangan dulu. Lakukan perubahan PIN, kode PIN secara berkala. Nah, jadi kalau dilakukan secara berkala, dirubah, orang yang akan melakukan pencurian atau melakukan skimming itu akan kesulitan. Ya, oke, baik. Demikian hasil diskusi kita pada dari hasil diskusi sejauh ini. Saya memberikan kelompok terbaik dalam menyampaikan hasil diskusinya, yaitu jatuh pada kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Oke, baik. Saya akan menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama kita membahas tentang bank, ya. Bank adalah lembaga keuangan yang berperan menghimpun, apalagi, dan menyalurkan dana masyarakat. Kemudian di dalam transaksi perbankan ada tindak kriminal yang dinamakan dengan skimming, yaitu pencurian informasi data rekening seorang nasabah. Dan bagaimana caranya untuk mengatasi, menghindari skimming? Salah satunya adalah mengganti nomor PIN atau PIN secara berkala, sehingga pelaku skimming akan kesulitan untuk melakukan. Oke, baik. Silakan kamu menjawab pertanyaan yang akan saya sampaikan. Oke, siapa yang bisa menjawab? Kita hari ini sedang mempelajari apa aja? 1. Skimming, ya benar. Apa lagi? Peranan perbankan. Ada lagi? Cara menghindari skimming. Baik. Dari pembelajaran hari ini apa yang kamu senangi? Gimana dia Bulan? Kami senang karena berdiskusi, karena kalau berdiskusi kita membuat menjadi lebih percaya diri, Ya. menjadi lebih pede, dan bisa mengeluarkan semua pikiran atau ide kita ke. Oke, baik. Itu pendapat Bulan. Dia sangat menyenangi pembelajaran seperti ini, materi diskusi seperti ini. Dia akan lebih leluasa dalam menyampaikan pendapatnya, lebih gampang, lebih mudah, lebih percaya diri dalam mengembangkan pola pikirnya. Oke, kemudian dari pelajaran yang hingga saat ini, apa yang belum kamu ketahui? Oke, Bu ini silakan. Kan kami masih belajar Pak. Belum memiliki ATM atau rekening. Ini kan belum kasih pertanyaan itu. Oh gitu ya, karena kamu masih belajar, belum mempunyai tabungan, belum punya rekening juga, belum punya ATM juga, jadi kamu masih bingung situ ya. Oke, next, ke depan akan saya bawakan di contoh buku rekening itu seperti apa, atau ATM itu seperti apa, cara menggunakan ATM itu seperti apa. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, terakhir untuk pertemuan berikutnya masih berhubungan dengan bank. Nanti Bapak akan menyampaikan bank sentral di Indonesia. Ya, salah satu bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia namanya. Apa saja perannya kita akan bahas minggu depan. Oke? Baik. Pembelajaran ini saya tutup. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.